Ini tuak jahenya sudah jadi ya, sudah saya simpan di kulkas selama 1 malam. Memang tuak jahe itu lebih cocok dan lebih bagus kalau disimpan di kulkas, karena dia bisa bertahan selama 1 minggu saja ini ya, minuman ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekarang kita akan coba ya ini. Sebenarnya sedikit saya coba. Seperti apa sih rasanya tuak jahe itu? Rasanya segar ya, karena dia benar-benar sari jahe yang diberi ragi makanan. Ini bisa dicoba. Ini enak. Kalau pas cuaca dingin itu cocok sekali nih untuk menghangatkan badan. Oke, selamat menonton video ini. Kali ini saya mau coba membuat tuak jahe. Ini salah satu tuak khas dari Kalimantan. Tapi prosesnya ini cukup lama. Ini saya punya 1 kilo jahe. Ini jahe putih. Ini akan saya bersihkan, lalu saya iris dulu, setelah itu baru dijemur. Ini kita jemur sampai kering, baru bisa nanti proses pembuatan tuak jahenya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Ini jahe, bahan untuk membuat tuak jahe Dayak itu sudah selesai saya potong-potong seperti ini. Ini akan saya jemur ya. Ini menggunakan niru. Ini proses yang cukup lama nanti. Ini bisa memakan waktu 1 minggu atau lebih tergantung cuaca. Ini emang di Malang saat ini beberapa hari terakhir ini hujan, jadi terik, matahari terik itu jarang kita dapat sampai seterik biasanya lah. Nggak seperti terik seperti biasanya. Ini jahenya saya jemur di sini aja di kebun ini biar mataharinya lebih terik. Kalau di sini tidak ada yang menghalangi, tidak ada penghalang. Mudah-mudahan selama 3 hari atau 4 hari ini mataharinya bagus sehingga jahenya ini cepat kering dan proses pembuatan tuak jahe Dayaknya ini cepat. Ini jahe yang saya siapkan 3 hari yang lalu. Ini sudah saya jemur, sudah kering. Ini bahan untuk membuat tuak jahe Dayak Kalimantan ya. Ini sudah kering. Hari ini saya akan coba membuat tuak jahe khas Dayak Kalimantan. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa ya. Kali ini saya membuat salah satu minuman tradisional dari Kalimantan, khususnya orang Dayak ya, yang kami sebut dengan tuak jahe. Proses pembuatan tuak jahe ini cukup lama karena jahenya ini harus dijemur sampai kering. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat tuak jahe ini adalah, waktu itu saya gunakan 1 kilo jahe yang sudah saya keringkan ya. Ini 3 hari prosesnya sampai kering seperti ini. Lalu gula aren atau gula merah saya gunakan 2 buah. Lalu ragi tape atau ragi makanan ya, ini karena kecil-kecil ini saya gunakan 8 buah. Lalu nanti juga kita gunakan air ya untuk memasaknya. Saya gunakan 3 liter air. Apa sih sebenarnya tuak jahe itu? Tuak jahe itu mirip dengan wedang jahe yang ada di Jawa. Fungsinya pun hampir sama ya, untuk menyegarkan badan. Oke, nanti kita lihat proses pembuatan tuak jahe Dayak Kalimantan ini ya. Pertama-tama jahe yang sudah kering ini, yang sudah saya jemur selama 3 hari ini, akan kita sangrai terlebih dahulu sebelum nanti kita blender halus. Kita sangrai sampai aromanya itu keluar, jangan sampai gosong aja.
Memang ini proses pembuatannya cukup lama ya, karena jahenya aja dijemur 3 hari. Tapi tidak sebenarnya tuak jahe itu tidak serumit tuak beras pembuatannya. Karena kalau tidak pas, kalau tuak beras itu nanti rasanya asam. Kalau ini dijamin manis karena menggunakan gula aren. Ini jahenya kita sangrai paling tidak 10 menit lah, biar dia nggak gosong ya. Hanya ini kita sangrai seperti ini biar aromanya itu keluar. Nah ini sudah, saya kira ini sudah cukup. Ini akan saya angkat lalu saya blender halus. Aromanya sudah keluar. Jangan menggunakan api kompor besar, tidak gosong. Sekarang jahenya akan kita blender halus, tapi ini tidak bisa sekaligus ya, saya gunakan sedikit-sedikit aja seperti ini. Nanti berikutnya di blender sedikit-sedikit ya, blender biasa sama aja. Oke. Berikutnya jahe yang sudah di blender halus ini ya, akan kita ayak, kita saring ya seperti ini. Karena yang kita gunakan untuk membuat tuak jahe itu serbuknya yang halus-halus seperti ini ya, yang kita gunakan untuk membuat tuak jahe itu. Nanti yang ini yang masih kasar akan kita blender lagi sampai semuanya nanti yang halus ya, karena yang halusnya itu yang akan kita gunakan untuk membuat tuak jahenya. Oke, semua prosesnya seperti ini nanti sampai semuanya jadi halus. Tapi ya kita ayak, kita saring seperti ini menggunakan saringan biasa aja, ini saringannya. Berikutnya jahenya kita blender lagi ya, ini tadi karena tidak bisa sekaligus. Ini juga yang tadi yang sudah di blender tadi masih ada yang kasar, kita blender lagi. Nanti proses semuanya seperti ini ya, dibuat seperti ini karena yang kita gunakan untuk membuat tuak jahe itu bagian yang paling halusnya. Oke, ini jahe yang sudah kita blender, jadi kita saring lagi ya, seperti ini ya. Kita saring, kita ayak seperti biasa seperti yang tadi. Sekali lagi ini prosesnya cukup memakan waktu ya, karena kita benar-benar mengambil bagian yang halusnya, yang serbuknya itu yang kita gunakan nanti untuk membuat tuak jahe Dayak Kalimantan itu. Dijamin pasti enak di hasilnya. Ini setelah selesai di blender dan disaring dan hasilnya seperti ini ya, jahenya. Ini bahan untuk membuat tuak jahe Dayak Kalimantan itu. Ini nih waktu itu 1 kilo, tapi ya lumayan lah hasilnya seperti ini. Ini kan sudah sarinya. Setelah ini akan kita masak. Berikutnya kita masukkan air untuk kita memasak jahe, tuak jahenya ya. Ini saya gunakan 3 liter air, atau enggak sampai ya 3 liter lah, biar nanti rasanya jos. 3 liter air. Ini akan kita masak sampai mendidih saja, sampai airnya ini mendidih. Nanti kita lihat proses berikutnya. Nah, lumayan lah ini, lumayan. Berikutnya kita masukkan serbuk jahenya ini ya, nih. Semuanya. Lalu jangan lupa diaduk-aduk biar dia tidak menggumpal. Seperti ini ya. Ini proses pembuatan tuak jahe dari Kalimantan. Ini salah satu minuman tradisional dari Kalimantan, non alkohol ini.
Baru kita masukkan gula aren, gula merahnya ya. Ini tuak jahenya sudah selesai saya masak, sudah mendidih ya. Setelah mendidih begini kita diamkan, kita dinginkan paling tidak 2 jam sampai 3 jam begitu. Setelah itu nanti baru kita masukkan raginya ya. Oke, ini akan saya dinginkan dulu. Ini jahe yang untuk membuat tuak jahe. Ini sudah dingin. Sekarang saya mau saring ke sebelah yang ini ya nih. Saya mau saring ke sebelah biar nanti saat dicampur dengan ragi, air jahenya ini benar-benar sudah bersih dan tidak ada ampasnya itu. Oke, ininya kita saring dulu ya, biar dia bersih. Bagian terakhir dari proses pembuatan tuak jahe ini adalah pemberian ragi. Ini ragi makanan biasanya, ragi tape. Ini saya gunakan 8 butir karena kecil sekali raginya ini ya. Sebelum dimasukkan ke dalam jahenya ini, raginya kita haluskan terlebih dahulu. Karena ini raginya agak keras, saya menggunakan alat tumbukan seperti ini aja. Daripada ndak halus ya kan. Kalau ini pasti halus. Oke, ini ragi tapenya sudah halus, sudah saya tumbuk halus. Sekarang kita taburkan ke dalam jahenya ini. Ini sari jahenya ya ini. Inilah proses pembuatan tuak jahe Dayak itu seperti ini. Ini sebenarnya non alkohol karena ragi yang kita gunakan ini adalah ragi makanan, ragi tape biasa, bukan ragi tuak ya. Oke, air jahenya ini yang sudah saya beri ragi tape ini kita masukkan ke dalam teko ya, biar nanti bisa dimasukkan, gampang masukkannya ke dalam botol. Sekarang tuak jahenya akan saya masukkan ke dalam botol seperti ini ya. Dari teko ini kita pindahkan ke dalam botol. Nah, kita masukkan biasa ya, seperti ini. Ini ternyata tuak jahenya tadi itu dapat 5 botol lebih sedikit ya. Ini saya gunakan botol sekecil ini. Oke, setelah dimasukkan dalam botol seperti ini, tuak jahenya akan kita masuk ke dalam kulkas selama 1 malam. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Besok baru bisa dikonsumsi ya. Oke, sekarang akan saya masukkan ke dalam kulkas. Oke, ini tuak jahenya saya masukkan dalam kulkas ya. Ini besok baru bisa dikonsumsi. Oke, ini kita biarkan 1 malam dan besok pagi akan saya coba ya. Ini tuak jahenya, atau kalau di Jawa bisa dibilang wedang jahe. Tuak jahe ini kalau di Kalimantan kami biasanya minum untuk menghangatkan badan. Ini non alkohol. Ini sudah jadi ya, sudah saya simpan di kulkas selama 1 malam dan ini sudah bisa dikonsumsi. Sekali lagi, ini tidak mengandung alkohol, tapi ini benar-benar minuman untuk kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.